Oke, kita mulai aja dulu ya. Aku awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Oke, jadi kita balik lagi ke pembinaan kita hari ini ya. Kalau minggu kemarin dan minggu sebelumnya kita udah belajar tentang ekologi dan etologi. Terus kita juga udah bahas tentang neuron gitu ya atau sistem saraf. Nah, sekarang rencananya kita bakal bahas anvistum atau anatomi fisiologi tumbuhan gitu ya. Nah, di anvistum ini sesuai namanya itu adalah anatomi fisiologi tumbuhan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau bagi jadi lebih umum lagi, sebenarnya kita belajar tentang struktur dan fungsi. Kalau struktur nanti dia terbagi jadi dua gitu ya. Pertama yang anatomi, kedua itu yang morfologi. Terus kalau fungsi ya dia cuma ada yang fisiologi gitu ya. Nah, apa perbedaan antara anatomi dan morfologi? Jadi kalau anatomi itu kita lebih belajar tentang struktur bagian dalam gitu ya. Jadi kayak jaringan-jaringannya, terus sel-selnya, terus kayak misalkan organisasi jaringannya gimana gitu ya. Sedangkan kalau morfologi itu lebih kayak struktur luarnya, misalkan daun menyirip atau mungkin daun melengkung atau mungkin batang berkayu gitu ya. Tapi kalau anatomi itu lebih ke misalkan jaringan silem, jaringan flum dan lain-lain gitu. Nah, itu perbedaannya. Kemudian kedua kalau fisiologi kita bicara gitu atau membahas tentang mekanisme yang ada di tumbuhan gitu. Kayak misalkan pengantaran zat atau mungkin pengantaran nutrisi, hormon, terus pertumbuhan dan lain-lain gitu. Itu adalah yang fisiologi. Nah, pertama ini kita akan bahas dulu tentang strukturnya gitu ya. Jadi tentang anatomi dan morfologi gitu. Nah, sebelum itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, jadi sebelum kita lanjut gitu ya ke struktur atau anatomi morfologi dari tumbuhan, kita bahas dulu tentang kingdom yang ada di plante gitu. Karena sebenarnya tumbuhan ini itu nggak cuma kita bahas tentang tumbuhan berkayu gitu. Misalkan kita nggak bahas tumbuhan mangga aja gitu ya. Kita bahas dari lumut, terus paku, terus gymno, angio gitu ya, dan lain-lain gitu. Jadi penting kita untuk mempelajari tentang division atau pembagian dari kingdomnya plante gitu ya. Jadi untuk kingdom plante, division atau pembelahan gitu ya, bukan pembelahan sih, apa ya, spesialisasi gitulah ya, penjurusan pertama itu berdasarkan ada atau tidaknya xylem dan phloem gitu. Jadi ada yang namanya non-vascular plants, ada juga namanya vascular. Kalau vascular itu dia punya xylem dan phloem gitu. Mungkin yang kelas 10 juga udah ingat di semester 1 kalau nggak salah. Kalau nggak pas semester 2, aku lupa. Jadi kalau yang vaskuler itu xylem dan phloem, kalau yang non vaskuler itu dia tanpa gitu ya, tanpa xylem dan phloem gitu. Nah, jadi kalau misalkan dia itu berupa non vascular plants atau yang nggak punya xylem dan phloem, ini itu namanya adalah bryophyta atau kita sebut sebagai lumut gitu. Jadi lumut dia itu emang nggak perlu xylem dan phloem gitu ya, karena emang tubuh itu relatif kecil gitu dan nggak segede misalkan mangga atau mungkin markis gitu ya. Itu kayak kecil aja gitu kan. Akhirnya nggak perlu semacam sistem transportasi yang kompleks. Makanya mereka nggak butuh vaskuler gitu atau xylem dan phloem. Sedangkan kalau yang vaskuler namanya adalah tracheophyta gitu. Dari kata-kata trachea gitu ya. Trachea itu semacam saluran. Jadi pengertiannya bisa dijadikan saluran gitu. Jadi Tracheophyta itu adalah tumbuhan yang punya vaskuler gitu atau jaringan pembuluh gitu ya. Nah, itu adalah Tracheophyta. Nah, kemudian Bryophyta itu nggak ada pembagiannya lagi, tapi Tracheophyta nanti ada pembagiannya. Pembagian selanjutnya itu adalah ada atau tidaknya biji gitu ya. Kalau misalkan dia itu seedless gitu atau tanpa biji, ini adalah Pteridophyta. Sebenarnya Pteridophyta itu ada beberapa macam namanya. Ada yang Pteridophyta, ada yang dia ngomongnya Pteriphyta gitu.
Jadi ada Pteridophyta gitu ya, Pteridophyte atau Pteridophyta, ada juga yang menyebutnya Pteridophyta gitu. Pteridophyta ini adalah tumbuhan paku gitu. Jadi kayak melinjo gitu ya, melinjo, suplir dan lain-lain. Melinjo kan yang sering kita makan juga kan. Itu masuk ke dalam paku gitu atau Pteridophyta. Nah, tumbuhan paku ini nanti dia itu emang nggak punya biji gitu guys. Jadi mereka berkembangnya pakai spora gitu ya. Jadi nggak pakai biji gitu. Nah, kemudian ada tumbuhan yang dia menggunakan biji gitu. Kalau yang menggunakan biji, itu kita sebut sebagai spermatofita gitu ya. Spermatofita. Nah, dari spermatofita ini nanti kita bisa bagi lagi menjadi gymnosperme dan juga angiosperme. Gymnosperme itu adalah bijinya dia tuh terbuka, sedangkan angio tuh tertutup gitu ya. Apa maksudnya biji terbuka dan biji tertutup? Jadi bijinya itu ada semacam layernya gitu atau kayak selimut lah ya, kayak selimut yang menyelubungi bijinya gitu. Nah kalau di gymnos selimutnya ini tuh nggak ada, aku lupa sebutannya apa. Tapi kalau di angios selimutannya ini tuh ada gitu. Jadi kayak ada yang menyelubungi si bijinya gitu ya. Nah itu adalah angio dan gymnos gitu. Nah, kemudian mungkin ciri khas dari Bryophyta sama Theriophyta ya, itu adalah fase hidupnya. Karena, baik di Bryophyta sama Theriophyta mereka punya fase hidup. Jadi, fase hidup itu seperti yang kita ketahui bisa dibagi jadi 2, ada vegetatif, ada generatif gitu ya. Generatif ini tuh yang nanti fungsinya untuk menghasilkan peranakan. Sedangkan vegetatif itu ibaratnya kayak tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita, otak kita gitu. Jadi kalau vegetatif itu lebih ke pertahanan gitu lah ya atau survival gitu. Jadi kurang ada hubungannya dengan misalkan menghasilkan peranakan baru gitu. Jadi vegetatif itu lebih ke tubuhnya gitu. Tapi kalau generatif itu lebih ke misalkan alat kelamin gitu ya. Nah gitu. Jadi vegetatif itu lebih ke alat tubuh. Sedangkan generatif itu untuk peranakan gitu. Nah, ketika dia itu di Bryophyta, yang dominan itu adalah fase generatifnya. Jadi fase generatif itu dominan gitu ya. Nah, fase generatif ini tuh nama lainnya adalah gametofit ya. Fase gametofit gitu. Jadi fase gametofitnya itu dia lebih dominan gitu. Ibaratnya kayak misalkan lumutnya itu hidup 5 tahun gitu ya. 4 tahun dari 5 tahunnya itu digunakan dalam fase generatif atau gametofit gitu. Sisanya itu untuk yang vegetatif gitu ya. Nah, berbanding terbalik dengan Theriophyta atau paku. Kalau paku dia itu dominan vegetatif gitu. Atau nama lainnya adalah sporofit ya. Sporofit gitu. Jadi dia itu dominannya adalah tidak menghasilkan anak gitu. Kayak misalkan 5 tahun dipakai untuk menghasilkan anak, terus 4 tahun sisanya itu 5 tahun dipakai untuk tumbuh gitu ya, untuk punya tubuh yang fisik biasa gitu. Terus sisanya itu buat menghasilkan anak gitu. Nah itu division atau pembagian di Kingdom Plantae. Jadi kalau kita singkat ada yang namanya Bryophyta yaitu lumut-lumutan. Ada yang namanya Pteridophyta yaitu paku-pakuan. Terus ada yang namanya Gymnosperme atau tumbuhan biji terbuka. Kemudian ada yang namanya Angiosperme gitu atau tumbuhan biji tertutup gitu ya. Nah, kemudian jadi dari angiosperma ini nanti mereka itu bisa dibagi lagi menjadi 2 sebenarnya. Seperti yang kita tahu ya, ada yang dikotil, ada yang monokotil gitu. Nah, dikotil monokotil ini itu kita bagi menurut keping biji gitu. Jadi kalau dikotil dia itu ada 2 keping biji gitu ya. Aku singkat aja KB ya, keping biji. Sedangkan monokotil dia cuma ada 1 keping biji. Nah, apa sih keping biji itu? Nanti kita pelajari di pertumbuhan biji gitu ya atau perkembangan biji gitu. Nah, sebenarnya dikotil itu nanti dibagi lagi. Jadi pembagian itu cukup banyak ya guys. Jadi dikotil itu dia dibagi lagi gitu. Menjadi tanaman herba dan tanaman woody gitu. Nah, apa bedanya? Jadi kalau tanaman herba ini, mereka itu semasa hidupnya batangnya itu warna hijau gitu.
Contoh kayak misalkan apa namanya? Aduh aku lupa. Intinya kalau kalian lihat tanaman gitu ya, tanaman terus mereka batangnya itu hijau, itu bisa aja mereka masuk ke herba gitu. Biasanya kalau herba ciri utamanya batangnya itu hijau. Karena batangnya itu masih hidup gitu. Batang hijau ini dipakai buat fotosintesis gitu. Makanya mereka batangnya masih dikip hijau. Nah, beda sama Woody. Woody itu pas dia muda, pas muda gitu ya. Mereka ini tuh hijau gitu. Tapi kalau misalkan mereka udah tua, mereka ini tuh berkayu gitu. Itu perbedaan utama. Jadi kalau herba dia itu semasa hidupnya hijau terus gitu ya. Tapi kalau Woody pas muda itu hijau, tapi pas tua mereka jadi kayu gitu. Nah, perbedaan Woody dengan herba gitu ya, dan monokotil sama monokotil. Nah, mungkin ada yang lupa gitu ya perbedaan monokotil sama dikotil itu kayak apa. Sebentar, aku ganti warna deh. Jadi aku ingetin lagi. Nah, ini ada diagram atau ilustrasi dari monokotil dan dikotil. Jadi kalau keping biji gitu ya atau kotiledon itu adalah kita lihat di sini. Jadi kalau kita biasa makan kacang gitu ya. Kacang kan kalau kita buka tuh dia kayak bijinya nggak cuma satu kan. Kayak kacangnya itu nggak cuma satu kan. Ada 2, ada yang 3, ada yang 4 dan lain-lain. Nah, sebenarnya mereka itu adalah keping bijinya atau nama lainnya adalah kotiledon. Gitu. Itu adalah keping biji. Jadi kotiledon ini kalau di monokotil mereka itu cuma satu gitu. Jadi satu ini itu kita sebut sebagai keping biji. Contoh kayak misalkan jagung. Kalau kita makan jagung ya, jagung yang di Paturaden itu kan kayak dia itu walaupun jagungnya itu ada banyak, sebenarnya mereka itu satu biji aja gitu. Makanya mereka disebut monokotil. Karena satu satuan jagung yang kita makan itu masuk ke dalam satu biji gitu. Namanya adalah monokotil. Nah, sedangkan kalau di kotil, kotiledonnya mereka itu ada 2 atau keping bijinya ada 2 gitu ya. Jadi ini 1, terus ini 2 gitu. Nah, itu adalah kotiledon gitu. Jadi kalau monokotil dia cuma kayak satu keping biji. Kita inget aja kayak punyanya si jagung gitu lah ya. Tapi kalau kotiledon itu lebih kayak kacang dan lain-lain gitu. Nah, ciri khas lainnya dari monokotil adalah akarnya mereka adalah serabut gitu atau fibrous root. Akar serabut gitu ya. Sedangkan kalau di kotil, akarnya mereka adalah akar tunggang gitu. Jadi akar satu gitu, tapi mereka itu kuat gitu ya, tajam dan menembus tanah lebih dalam. Sedangkan kalau serabut, dia nggak terlalu menembus tanah lebih dalam, tapi lebar gitu atau luas. Jadi kalau akar tunggang, ibaratnya di tanah gitu ya, dia tuh cuma segini aja gitu luasnya. Sedangkan kalau dia itu akar serabut, nanti tuh bakal kayak gini diagramnya gitu. Jadi dia tuh kurang dalam gitu ya, tapi dia tuh lebih lebar gitu. Itu ciri khas dari akar serabut sama akar akar tunggang gitu ya. Gitu. Nah, kemudian itu kalau misalkan dari akarnya, gimana kalau misalkan dari batang? Nah, perbedaan utama dari batangnya itu adalah pengorganisasian dari vaskuler gitu. Apa itu vaskuler? Seperti yang tadi aku udah jelasin, ini adalah pembuluh ya. Jadi pembuluh itu dia terdiri dari 2 gitu. Xilem dan phloem gitu. Nah, biasanya xilem dan phloem mereka tuh bersatu gitu. Jadi mereka ada di satu struktur yang sama gitu. Jadi nggak berpisah. Nah, kesatuan antara xilem dan phloem itu kita sebut sebagai vaskular gitu atau pembuluh gitu ya. Nah, vaskular kalau misalkan dia di batang monokotil gitu ya, pengorganisasian mereka nanti tuh ngacak gitu. Jadi nggak ada pola tertentu. Jadi mereka tersebar acak di batangnya. Tapi kalau misalkan dia di dikotil, ada semacam polanya. Biasanya polanya itu membentuk lingkaran gitu ya, atau ring gitu. Nah, itu kalau batang dikotil. Kalau batang monokotil, nanti itu tersebar merata. Nah, itu kan kalau batang kan, gimana kalau di akar, terus kalau di kalau di daun gitu. Nah, itu nanti kita bahas nanti-nantian aja gitu ya. Pas kita bahas strukturnya. Kalian dapat dulu aja kalau batang monokotil itu tersebar merata gitu ya, nggak ada pola tertentu. Tapi kalau batang dikotil, mereka itu ada pola tertentu. Biasanya berupa ring atau cincin gitu ya.
Nah, itu kalau batang. Gimana kalau morfologi daun? Nah, kalau morfologi daun untuk monokotil, mereka itu adalah daun yang melengkung gitu. Jadi daunnya mereka itu adalah daun melengkung. Sedangkan kalau misalkan dia itu dikotil gitu ya, daunnya mereka itu utamanya adalah menjari. Contoh kayak daun pepaya. Daun pepaya itu kayak daun menjari gitu, atau mungkin daun maple gitu ya. Itu daunnya menjari. Artinya mereka itu adalah masuk ke dalam dikotil gitu ya. Sedangkan kalau misalkan daunnya mereka itu melengkung atau mungkin daun yang paralel, itu kita sebut sebagai monokotil gitu. Nah, kemudian ciri khas lainnya yang mungkin ini yang paling mencolok gitu ya. Kalau untuk bunga gitu. Jadi kalau di monokotil bunganya mereka itu kelipatan 3. Sedangkan kalau untuk dikotil dia itu kelipatan selain 3. Biasanya itu adalah kelipatan 2, 4, 5 gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelopak gitu ya, atau 6 mahkota gitu. Nah, berarti dia masuk ke dalam monokotil karena dia kelipatan 3 gitu ya. Nah, sedangkan kalau dia dikotil nanti kelipatannya itu 5 gitu. Jadi kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam monokotil karena dia kelipatan dari 5 mahkota gitu. Makanya dia masuk ke dalam monokotil gitu. Nah, ini yang tadi aku udah sebutin tentang woody sama herbaceous gitu ya. Jadi kita bahas yang herba dulu. Herba itu yang kayak gini guys. Jadi kayak Daisy, bukan Daisy sih. Aduh aku lupa namanya apa. Intinya melati ya, kayak melati gitu atau mungkin bunga matahari gitu yang berbunga kayak gitu. Batangnya mereka kan hijau kan. Nah, sebenarnya batang hijau ini itu menyebabkan mereka masuk ke dalam herba gitu atau herbaceous. Karena batang hijau ini sebenarnya mereka dipakai buat fotosintesis gitu. Nah, kenapa fotosintesisnya di batang bukan di daun? Karena biasanya tumbuhan yang herba ini, daunnya itu mereka, pakai gitu ya, atau diferensiasi menjadi bunga gitu. Sedangkan bunga seperti yang kita tahu, itu adalah organ reproduktif. Jadi nggak menghasilkan fotosintesis gitu. Ibaratnya kayak bunganya itu dipakai buat reproduksi gitu. Makanya karena bunganya buat reproduksi, akhirnya batangnya yang mengambil alih gitu untuk fotosintesis, gitu. Nah, itu adalah tanaman herbaceous atau tanaman herba, gitu. Gimana kalau tanaman woody? Jadi kalau tanaman woody itu yang sering kita lihat di keseharian gitu ya, kayak pohon pinus atau mungkin, pohon mangga, terus pohon jeruk dan lain-lain, kan mereka batang itu kayak berkayu gitu kan. Nah, itu masuk ke dalam woody gitu. Woody gitu ya. Sama herbaceous atau tanaman herba gitu. Nah, itu adalah, overview dari pembagian tanaman menurut, biosistematika gitu ya, atau menurut keturunannya mereka gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum ada, Mas. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada aku lanjut, sebentar. Oke, jadi sekarang kita bahas tentang struktur, growth sama development gitu. Jadi pertama kita bahas, anatomi fisiologi tumbuhan, kemudian kita bahas tentang, pertumbuhan dan development-nya mereka gitu. Loh, perasaan kan tadi pertumbuhan sama development masuk ke fisiologi gitu, kenapa dimasukin ke dalam anatomi? Karena nanti kita pelajari ada satu sel khusus yang dia tuh tugasnya amat sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan, yaitu adalah sel meristem gitu. Jadi untuk, mengetahui struktur dan fungsi dari si meristem ini, maka di chapter ini kita bakal bahas growth sama development-nya gitu. Tapi, utamanya kita bakal bahas dulu tentang, jaringan lainnya gitu ya. Nah, oh ya tips juga buat kalian belajar Anvistom, banyak-banyakin, ngelihat gambar jaringan gitu atau histologi, karena itu sangat penting. Kalau kalian kagok gitu ya, nggak tahu analisis gambar, itu bakal susah nanti pas ngerjain soal gitu. Jadi kalian harus sering-sering lihat gambar gitu. Nah, sebelum kita lanjut gitu ya ke, ranah
jaringan, kita bakal review dulu tentang struktur dari sel tumbuhan gitu ya. Oh ya, dalam pelajaran ini gitu ya, aku mau bagi jadi sel, kemudian jaringan, kemudian sistem jaringan, kemudian baru ke organ gitu ya. Jadi kita ngelihat dari skala terkecil dulu gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang struktur sel. Nah, sel tumbuhan ini seperti yang kita tahu, dia tuh terdiri dari yang namanya dinding sel gitu ya. Ini dinding sel nih, cell wall gitu, dinding sel. Itu adalah struktur yang paling luar. Dinding sel ini tuh mungkin yang paling unik dari tumbuhan ya, karena dinding sel ini dia tuh nggak ada di animalia gitu atau di hewan gitu ya. Jadi dinding sel ini tuh dia unik yang ada di tumbuhan. Nah, walaupun di Monera dinding sel ini tuh ada, tapi komposisinya mereka berbeda. Kalau di Monera, sel wall-nya mereka atau dinding sel itu kayak berlendir gitu, jadi kayak gooey gitu ya, ada lendirnya. Tapi kalau misalkan dia itu di tumbuhan, komponennya mereka itu nggak berlendir, komponennya mereka nanti itu ada yang namanya selulosa gitu. Kalau nggak salah aku udah jelasin di Biocell Mall ya sebelumnya tentang struktur sel tumbuhan gitu ya. Bahwa dinding sel itu terdiri dari selulosa gitu. Nah, itu adalah dinding sel. Kemudian kalau kita masuk lagi ke dalam, ada yang namanya membran sel gitu. Seperti yang kita tahu ya, ada membran sel, ini mana ya? Oh nih, sel membrane. Nggak kelihatan. Sel membran atau membran sel. Jadi setelah dinding sel, baru ada membran sel gitu ya. Membran sel ini tuh yang phospholipid layer, terus ada protein transport, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian dari sel membran barulah terdapat organel-organel gitu. Pertama, kita bahas dari yang paling besar ya. Di sini kan yang paling besar itu yang struktur warna putih ini ya. Bentar aku ganti warna. Jadi yang struktur besar ini tuh kita sebut sebagai vakuola. Yang ini ya, mana nih vakuola gitu. Nah, vakuola ini itu adalah struktur terbesar di dalam sel tumbuhan. Dia tuh bahkan lebih besar daripada nukleus. Biasanya kan kita ngeliat di sel hewan gitu ya. Sel hewan kan kayak nukleusnya gede banget. Sedangkan apa namanya vakuola atau vesikelnya itu kan kecil gitu kan. Beda di sel tumbuhan. Sel tumbuhan vakuola mereka itu besar, amat sangat besar gitu. Bahkan kalau kita lihat di mikroskop, nanti itu yang nggak kelihatan malah nukleus ya gitu, yang kelihatan justru adalah si vakuolanya, saking besarnya gitu. Nah, jadi apa sih fungsi vakuola ini? Fungsi vakuola ini nanti itu adalah untuk storage gitu ya atau gudang penyimpanan. Nah, apa saja sih yang disimpan vakuola? Itu nanti kita bahas selanjutnya gitu ya. Nanti ada jenis dari vakuola atau perbedaannya vakuola gitu. Sorry. Itu bukan vakuola, itu adalah plasida. Kalau vakuola, dia itu utamanya untuk penyimpan berbagai macam molekul kimia, antara lain air. Terus bisa juga minyak atsiri. Gitu. Jadi kalau vakuola utamanya itu air sama minyak atsiri. Minyak atsiri itu kayak minyak kayu putih itu loh. Minyak kayu putih kan kayak baunya nyengat gitu kan. Sebenarnya cara ngambil minyak kayu putih itu lewat si sel tumbuhan ini gitu. Karena minyak atsiri atau kayu putihnya ya, itu terletak di dalam vakuola gitu. Makanya harus diambil dulu vakuolanya atau cairan dari vakuola. Air juga nanti banyak terdapat di vakuolanya gitu. Nah, itu untuk vakuola. Nah, vakuolanya ini sendiri nanti itu terdapat membran yang namanya adalah tonoplas gitu. Jadi tonoplas itu adalah membran vakuola gitu ya. Gitu. Tapi nanti komposisinya sama kok, fosfolipid, protein dan lain-lain gitu. Nah, itu adalah vakuola yang paling gede. Kemudian yang paling gede selanjutnya tentu saja ada nukleus dan nukleolusnya gitu ya. Nukleus sama nukleolus. Yang ini nukleus, yang ini nukleolus. Kemudian di samping-sampingnya mereka ada RE kasar. Ini biasalah ya sistem endomembran yang ada di apa namanya hewan, terus apa namanya eukariotik lainnya gitu ya. Nah, itu adalah sistem sistem endomembran yang nanti terdiri dari nukleus, nukleolus, RE kasar, RE halus gitu ya. Terus nanti ada badan Golgi juga. Terus nanti badan Golgi dia bakal ngeluarin vesicle gitu ya. Atau kantung yang berjalan gitu. Nah,
biasanya di dalam vesikel ini nanti itu mereka, bakal terbentuk lisosom gitu. Tapi di sel tumbuhan, lisosomnya mereka itu sedikit. Bahkan bisa dibilang mereka nggak ada lisosom gitu, saking sedikitnya. Tapi ada beberapa sel tumbuhan yang ada lisosom gitu, tapi umumnya sedikit gitu ya. Nah, itu untuk yang sistem endomembrannya ya, dari nukleus, nukleolus, dan lain-lain. Kemudian ada juga mitokondria. Mitokondria seperti yang kita udah tahu itu adalah powerhouse of the cell atau pemasok energi yang dari sel gitu ya. Nah, itu untuk mitokondria. Kemudian nanti tetap ada sitoskeleton gitu ya, mulai dari mikrotubulus, kemudian di sini filamen intermediate, terus mana ini ada lagi nggak? Terus mungkin nanti di sini tuh ada ini ya, mikrofilamen gitu. Ya nanti ketiganya itu adalah masuk ke dalam sistem sitoskeleton gitu ya. Nah, kemudian yang paling unik dari sel tumbuhan selanjutnya mungkin itu adalah kloroplas gitu ya. Kloroplas. Nah, sebenarnya ada yang lebih umum gitu ya atau lebih luas dari kloroplas. Namanya adalah plastida. Gitu. Jadi, plastida ini gampangannya adalah organel di dalam sel tumbuhan gitu ya, yang nanti akan menyimpan berbagai macam hal gitu. Bisa dia berupa klorofil, bisa berupa misalkan lipid gitu ya atau lemak lemak gitu, terus protein, bisa aja gula, bisa aja hal-hal lainnya gitu ya. Nah, apa aja sih tipe plastidanya? Jadi kalau tipe plastida seperti yang kita lihat di sini, dia itu pertama sebenarnya untuk plastida dia itu dibagi jadi dua macam. Ada dia tuh disebut kromoplas. Ada yang disebut sebagai leukoplas. Nah, jadi perbedaannya ini adalah apakah mereka mengandung pigmen atau tidak. Kalau misalkan mereka mengandung pigmen, namanya adalah kromoplas. Kok kayak gini? Kromoplas. Kromo ini tuh artinya ini bukan bahasa Jawa kromo gitu ya, kromo inggil atau kromo alus gitu ya. Ini dari bahasa Yunani, kromo. Kromo itu artinya warna gitu. Makanya ada kayak kromatografi gitu ya atau mungkin kromo-kromo lainnya gitu. Jadi kromo itu artinya adalah warna gitu. Jadi kromoplas itu adalah plastida yang mengandung warna. Nah, apa sih warnanya itu? Warnanya adalah pigmen gitu. Jadi kromoplas itu adalah plastida yang mengandung warna berupa pigmen gitu ya. Sedangkan leukoplas, leuko itu artinya adalah putih. Makanya ada sel darah putih kan nama lainnya tuh leukosit kan. Jadi leuko itu namanya adalah putih gitu, artinya adalah putih gitu. Jadi leukoplas itu adalah tanpa pigmen gitu. Jadi plastida yang tidak mengandung pigmen. Itu ya guys. Sedangkan kromoplas dia tuh nanti berupa pigmen atau warna. Nah, kromoplas sendiri nanti itu dia bakal kebagi lagi gitu tipenya. Kalau kita lihat di sini itu nanti ada kromoplas itu sendiri gitu ya. Terus ada yang namanya kloroplas. Kromoplas itu adalah pigmen selain klorofil. Sedangkan untuk kloroplas itu adalah klorofil. Jadi kayak klorofil aja gitu ya. Makanya dia tuh warnanya dominan hijau gitu karena kebanyakan itu klorofil. Sedangkan kromoplas dia tuh sedikit hijau karena emang kebanyakan itu selain klorofil gitu ya. Nah, kemudian kalau dia tuh selain klorofil emang dia punya pigmen apa gitu. Jadi selain klorofil nanti kita pelajari ada pigmen yang namanya karotenoid. Terus ada juga pigmen aku lupa namanya. Vicosianin kalau nggak salah. Jadi ada pigmen yang warnanya oranye, ada yang warna merah, ada yang warnanya biru dan warna hijau gitu. Nah, kalau yang warna oranye itu adalah karotenoid. Dari kata-kata carrot gitu atau wortel. Terus ada juga yang biru kalau nggak salah namanya vicosianin gitu. Aku lupa. Intinya kalau untuk kromoplas itu adalah selain klorofil
gitu. Sedangkan kloroplas dia itu utamanya adalah klorofil gitu ya. Nah, itu untuk yang kromoplas. Gimana kalau yang leukoplas? Leukoplas nanti juga dibagi menjadi beberapa jenisnya. Ini ya. Leukoplas, dia ada jenisnya juga nih, yaitu berupa amiloplas, terus elaioplas dan proteinoplas. Amiloplas utamanya mereka itu mengandung amilum gitu atau berupa karbohidrat gitu ya. Itu adalah untuk yang amiloplas. Elaioplas itu dia umumnya berupa lipid atau lemak. Nah, sedangkan untuk proteinoplas umumnya dia adalah berupa protein gitu. Jadi kalau amiloplas dia banyak amilum, elaioplas banyak lemak gitu ya. Proteinoplas itu banyak protein. Nah, elaioplas itu sama aja kayak sel adiposa di tubuh manusia gitu. Jadi sel adiposa itu adalah sel yang menimbun lemak, khususnya di bagian bawah kulit gitu ya atau di hipodermis. Itu nanti ada yang namanya sel adiposa. Nah, sel adiposa itu sama kayak elaioplas, sama-sama nyimpan lemak atau lipid gitu ya. Nah, itu untuk yang amiloplas gitu. Terus sebenarnya ada tambahan lagi sih, itu namanya etioplas, tapi ini jarang dibahas juga gitu. Kalau etioplas dia itu umumnya berisi kristalin atau kristal-kristal gitu. Biasanya kristal ini itu apa namanya? Bisa digunakan untuk membentuk klorofil gitu. Jadi kayak bahan utamanya pembentukan klorofil gitu ya. Tapi ini tuh jarang dibahas juga, jadi nggak terlalu signifikan lah. Nah, itu untuk tipe-tipe dari plastida gitu ya. Mulai dari kromoplas, kloroplas, leukoplas, amilo, terus elailo, terus proteinoplas gitu. Kemudian, nah ini kita lihat lebih dalam ya dari yang namanya kloroplas atau plastida yang berisi dengan klorofil gitu. Jadi di kloroplas ini mereka itu seperti yang kita tahu membrannya itu ganda ya atau dua membran gitu. Jadi ibaratnya kayak gini. Wait. Nah, jadi membran ganda itu kayak gini gitu. Jadi ada satu membran dan juga ada satu membran lagi gitu. Nah, misalkan itu sisi ekstraseluler gitu ya. Yang itu sisi intraseluler. Yang berdekatan atau menghadap ke sisi intraseluler itu kita sebut sebagai apa namanya membran dalam. Sedangkan yang menghadap ke ekstraseluler itu kita sebut sebagai membran luar. Gitu. Nah, kemudian nanti itu ada ruang gitu ya antara membran dalam dan membran luar. Ruangannya ini itu kita sebut sebagai intermembran atau ruangan intermembran gitu ya. Inter artinya itu antara, jadi antara membran. Itu adalah ruang intermembran gitu. Nah, kemudian oh ya, setelah kita bahas tentang membrannya gitu ya, gimana struktur yang ada di dalamnya gitu. Jadi di dalam kloroplas ini umumnya mereka itu banjiri gitu ya atau ditenggelami oleh cairan. Nama cairannya adalah stroma gitu. Jadi stroma itu adalah cairan yang ada di dalam kloroplas gitu ya. Ntar aku ganti warna. Gitu. Nah, di dalam cairannya ini nanti itu ada ribosom gitu. Jadi nanti di dalam kloroplas ini ya ada ribosom bebas yang terbang yang nanti bisa digunakan untuk sintesis protein gitu. Nah, kalau sintesis protein kan butuh DNA gitu ya. Emang di dalam kloroplas ada DNA? Tentu saja ada. Jadi ini adalah DNA-nya. Tapi DNA-nya mereka itu berupa sirkuler ya. Atau melingkar gitu, DNA sirkuler. Nah, kemudian mungkin yang paling unik dari kloroplas ini adalah yang namanya granum. Granum dan juga tilakoid itu adalah aktor ya atau pemeran utama dalam dalam fotosintesis gitu. Karena di sini tuh yang utamanya terjadi fotosintesis
baik yang reaksi terang atau reaksi gelap. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara itu tentang membran gitu ya, membran kayak gini, itu namanya adalah tilakoid. Sedangkan kalau misalkan tilakoid, kalau misalkan kita itu menyebutnya mereka satu kepingan gitu ya, satu kepingan lagi gitu, terus lagi itu kita sebut sebagai granum gitu. Jadi kalau tilakoid itu lebih ke membrannya gitu ya, tapi kalau satu kepingan itu lebih ke granum gitu. Nah, jadi granum ini adalah tumpukan tilakoid gitu ya. Yang tilakoid itu berupa membrannya gitu. Itu adalah granum. Nah, di dalam tilakoid ini sebenarnya mereka itu kosong, kopong gitu. Tapi nanti mereka diisi oleh lumen gitu. Atau ruangan kosongnya ya, ruangan kosongnya itu kita sebut sebagai lumen. Jadi lumen itu ruangan yang nanti isinya cairan yang penting untuk fotosintesis dan metabolisme lainnya gitu ya. Nah, itu adalah lumen. Gitu guys. Nah, itu adalah struktur dari si kloroplas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum ada kan? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada kita lanjut. Nah, tadi kan kita bahas tentang sel gitu ya, dan organelnya. Kalau misalkan kita menemukan sekumpulan sel dan dia itu menjalankan fungsi yang sama, kita sebut sebagai jaringan gitu. Jadi misalkan ya ada sel tumbuhan gitu. Nah, ternyata sel tumbuhan ini, kedelapannya sel tumbuhan ini gitu ya, mereka itu menjalankan fungsi yang sama. Misalkan apa? Misalkan angkutan gitu ya, atau mengangkut. Misalkan mengangkut air dan nutrisi gitu. Nah, karena mereka itu terdiri dari lebih dari satu sel, dan menjalankan fungsi yang sama, ini kita sebut sebagai jaringan gitu. Jadi jaringan itu adalah sekumpulan sel yang menjalankan fungsi yang sama gitu ya. Itu adalah jaringan. Nah, kemudian sekumpulan jaringan ini kalau misalkan mereka melakukan fungsi yang sama itu kita sebut sebagai organ gitu. Misalkan jaringan di akar gitu ya, kebanyakan itu mereka digunakan untuk menyerap menyerap air, mengangkut air, menyerap nutrisi dan lain-lain, maka itu bisa kita sebut sebagai organ. Karena mereka lebih dari satu sel dan mereka itu mendukung gitu atau memfungsikan, aku nggak tahu itu kata-kata atau bukan. Intinya membuat suatu fungsi yang sama di suatu organ gitu. Itu adalah organ ya. Sekumpulan tisu yang memiliki tujuan yang sama atau fungsi yang sama gitu. Nah, ini adalah sistem yang ada di dalam tanaman. Jadi utamanya di dalam pembagian tadi ya, yang Bryophyta, Trichophyta dan lain-lain, itu kita utamanya membahas Angiospermae gitu atau tumbuhan yang berbiji tertutup gitu guys. Jadi utamanya kita bahas tentang Angiospermae gitu ya. Nah, pada umumnya di tanaman Angiospermae kita bisa bagi menjadi dua sistem. Ada yang namanya shoot system, ada yang namanya root system. Bedanya apa? Jadi kalau shoot system mereka itu ada di atas tanah. Sedangkan root system dia itu ada di bawah tanah gitu ya. Jadi kebalikannya aja. Nah, ada apa aja sih di root system? Jadi di root system ini nanti itu tentu saja ada akar gitu ya. Ada akar, misalkan akar tunggang di sini. Kemudian ada juga akar lateral misalkan. Akar lateral itu adalah akar samping gitu ya dari akar tunggang. Fungsinya untuk memperkuat dan mempercepat jalan kerjanya mereka gitu. Nah, itu kalau misalkan root system, dia itu utamanya terdiri dari akar gitu ya. Gimana kalau misalkan shoot system? Nah, shoot system ini tuh yang cukup diverse atau cukup beragam gitu. Karena kita belajar tentang batang, daun, dan bunga gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di shoot system ini nanti tuh utamanya ada yang namanya tunas atau bud.
But ini tuh nama lainnya adalah tunas. Nah, tunas ini tuh nanti ada yang dia tuh letaknya di ketiak gitu ya. Ada juga yang dia tuh letaknya di ujung. Ada juga yang dia tuh letaknya di pinggiran gitu ya. Kalau misalkan mereka itu di ketiak, kita sebut sebagai yang axillary gitu. Axillary itu artinya antara pangeran kalau nggak salah, aku lupa. Intinya axillary itu sampingan gitu. Sampingan terhimpit gitu. Kayak ketiak lah, kayak ketek. Ketek kan kayak terhimpit kan. Jadi sebenarnya kita bisa bilang ketek kita adalah axillary gitu. Nah, itu untuk yang axillary bud atau tunas aksiler. Kemudian ada juga tunas apikal. Ini ya, tunas apikal. Jadi tunas apikal nanti itu adalah tipe tunas yang menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi gitu. Itu adalah tunas yang apikal. Terus ada juga nodus gitu ya. Nodus ini tuh adalah ini. Jadi gampangannya adalah suatu cabang baru yang terbentuk gitu ya. Jadi yang bagian yang kayak gini nih, misalkan ini tuh kita sebut sebagai nodus. Gitu, atau tempat percambangan terjadi gitu ya. Kayak misalkan ranting, jadi tempatnya ranting gabung sama batang itu kita bisa sebut sebagai nodus atau nodes gitu. Nah, itu kalau misalkan yang apical bud. Kemudian juga nodesnya gitu ya, atau tunas-tunasnya, nodus-nodusnya gitu. Terus kemudian ada tentu saja daun ya. Daun. Nah, daun ini sebenarnya kita bisa bagi strukturnya jadi dua. Ada yang namanya blade, ada yang namanya petiole. Blade itu yang bagiannya kayak gini guys. Aduh, nggak kelihatannya. Wait. Blade itu yang nanti kayak daunnya itu sendiri gitu ya. Tapi kalau petiole itu nanti adalah batangnya gitu, atau rantingnya. Rantingnya ini adalah petiole gitu. Nah, di mana petiole bercabang gitu ya. Jadi kayak di bagian sini nggak kelihatannya. Di bagian sini ini tuh kita sebut sebagai nodus gitu, atau nodes. Jadi tempat suatu cabang bercabang, cabang bercabang gitu ya. Itu namanya adalah nodus gitu. Terus tentu saja nanti ada yang reproduktif ya, berupa flower atau bunga gitu. Nah, itu adalah sistem yang ada di tumbuhan, yaitu shoot system dan root system gitu. Nah, nanti di dalam shoot system dan root system ini tentu saja terdapat sebuah jaringan gitu ya. Jaringan di tumbuhan itu dia nggak cukup banyak, mungkin penjelasannya aja yang cukup banyak gitu atau cukup panjang. Tapi sebenarnya banyakan manusia gitu. Jadi lebih susah ngapalin yang manusia ya guys ketimbang yang tumbuhan gitu. Jadi kalau di jaringan itu sebenarnya kita bisa bagi jadi dua. Ada yang namanya jaringan, ada yang namanya sistem jaringan gitu. Kalau jaringan ini seperti yang kita udah bahas sebelumnya ya, sekumpulan sel yang nanti tugasnya saling membantu mengerjakan gitu ya. Jadi itu adalah jaringan gitu. Jadi mereka itu satu sel tapi fungsinya itu sama gitu, sama-sama membantu fungsinya gitu. Nah, terus kalau sistem jaringan itu adalah semacam gabungan dari jaringannya gitu. Tapi mereka itu belum jadi organ khusus, kayak tengah-tengah gitu loh antara jaringan sama organ gitu. Itu adalah sistem jaringan gitu. Nah, kemudian sebentar ya. Wait. Sebentar. Udah, Pak. Iya, tadi udah aku terima. Iya. Oke, sorry guys. Jadi itu adalah jaringan dan sistem jaringan gitu ya. Nah, pertama kita bahas dulu untuk yang jaringan gitu. Untuk jaringan ini nanti tuh bisa kita bagi jadi dua jenis gitu atau dua tipe. Ada yang tipenya meristematic gitu ya atau meristem. Kemudian ada yang tipenya permanen gitu. Nah, bedanya apa? Jadi kalau yang meristem dia itu belum terdiferensiasi atau undifferentiated dan bisa membelah gitu selnya. Misalkan kalau permanen itu dia udah terdiferensiasi dan tidak bisa membelah gitu.
incapable of cell division. Ibaratnya itu ya kayak misalkan kita gitu, remaja atau mungkin anak yang masih sekolah, kita kan masih belum tahu, misalkan ke depannya tuh bakal jadi profesi apa gitu ya. Mungkin udah ada cita-cita gitu atau udah ada tujuan, tapi kan kita nggak tahu secara pasti ke depannya bakal gimana kan. Nah itu sama aja kayak jaringan meristem gitu. Kita sebagai remaja atau manusia, kan kita punya potensi gitu ya, potensi yang banyak untuk misalkan jadi dokter, jadi polisi, atau mungkin jadi, apa namanya, teknisi gitu ya, jadi CEO, jadi HRD dan lain-lain gitu. Kita kan punya banyak potensi gitu kan. Nah, kemudian sering kita menjadi dewasa, kita bakal mengambil salah satu profesi itu gitu, misalkan jadi dokter atau jadi, teknisi gitu, atau mungkin jadi hakim dan lain-lain. Meristem juga kayak gitu. Meristem itu dia masih punya potensi untuk menjadi sel-sel lainnya. Misalkan, bisa menjadi sel xilem, bisa menjadi sel flum, bisa menjadi sel Sclerenchyme dan lain-lain gitu. Tapi ketika mereka itu udah, menjadi suatu sel tertentu, mereka itu berubah jenisnya menjadi sel permanen gitu. Jadi kalau sel meristem gitu ya, mereka itu masih bisa membelah dan, belum terdiferensiasi. Sedangkan kalau untuk permanen, mereka udah, terdiferensiasi dan udah nggak bisa membelah gitu. Karena ibaratnya kayak kita udah terlalu tua gitu ya, terus, nggak mau ngambil profesi lain lagi gitu. Terus kan kita nggak mungkin membelah dirinya kita kan pas udah dewasa. Makanya biasa aku, analoginya pakai itu sih, yang udah bekerja sama yang masih remaja gitu. Nah itu yang meristematik sama permanen gitu ya. Untuk yang, meristematik, dia itu nanti, ada 3 jenisnya. Ada jenis apikal, jenis lateral, dan juga jenis interkalar, gitu. Apa bedanya? Sebenarnya bedanya ini mereka itu ada di tempatnya gitu. Kalau apikal, biasanya mereka ada di ujung. Lateral, biasanya mereka ada di samping. Interkalar, biasanya mereka itu antar tunas atau antar ruas gitu. Nah, jadi ibaratnya kayak misalkan di, suatu tumbuhan gitu ya, kalau kalian amati lebih dalam gitu ya pakai, scope apa namanya, kaca pembesar, kalian tuh bisa lihat, pucuk dari suatu tanaman, khususnya kayak tanaman, apa namanya, herba gitu ya. Kalau kita lihat di pucuknya, mereka itu sebenarnya gundul, guys. Jadi kayak gambarnya itu nanti bakal kayak gini, gitu. Jadi ini kayak pucuk dari suatu tanaman gitu ya, tanaman herba. Nah, pucuknya ini sebenarnya dia itu adalah tunas gitu. Jenis tunasnya itu adalah yang apikal gitu. Nah, tujuannya pasti dari tunas apikal, tujuannya adalah agar si tanamannya itu tuh bisa tumbuh lebih tinggi gitu. Jadi itu untuk meninggikan sebenarnya ujung apikal. Meninggikan gitu ya. Gimana kalau lateral? Lateral ini nanti itu dia letaknya utamanya ada di batang, khususnya di dikotil gitu. Nah, nanti lateral dia itu fungsinya untuk menambah lebar gitu. Jadi kalau apikal ya, apikal dia itu, tumbuhnya di pucuk kayak gini, nanti tuh si lateral dia itu nanti bakal di pinggir sini gitu, gitu. Nah, karena mereka itu bentuknya lingkaran dan di pinggir ya, nanti tuh mereka akan menambah lebar gitu. Misalkan jadi segini ya, gitu. Itu yang lateral. Kalau yang interkalar, mereka itu antar ruas gitu, khususnya ini di tanaman tebu. Jadi kan kalau kita lihat ya, tebu kan kayak gini ya guys, kayak gini kan, kayak ada sekat-sekatnya gitu. Nah, sekat ini nih, itu kita sebut sebagai ruas gitu. Jadi yang, dari sini sampai sini, itu kita sebut sebagai ruas gitu. Nah, nanti antar ruasnya ini, nanti terdapat, apa namanya, apical meristem, intercalar meristem. Aku ganti warna, sebentar. Jadi di bagian sinian lah ya, bagian sinian, nanti itu terdapat intercalar meristem. Gitu. Jadi intercalar meristem ini tuh, yang akan menambahkan panjang dari masing-masing ruas, gitu. Nah, itu adalah yang meristem ya, yang masih bisa berkembang atau masih bisa tumbuh, gitu. Gimana kalau misalkan yang permanen? Nah, kalau permanen ini yang, jenisnya banyak, guys. Jadi kalau permanen itu bisa kita bagi jadi 2. Ada yang simple, ada yang, kompleks. Kalau simple itu dia utamanya cuma terdiri dari satu jenis sel.
Sedangkan kompleks dia tuh lebih dari satu jenis sel gitu ya. Apa contohnya dari misalkan yang sederhana gitu atau yang simple? Contohnya adalah jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Kalau kompleks yang lebih dari satu jenis sel ya, itu adalah xilem dan phloem gitu. Nah, kemudian untuk yang bagian meristem ini nanti kita ada bab khususnya ya yang membahas yaitu di perkembangan atau growth dan juga pertumbuhan gitu. Kebalik. Pertumbuhan atau growth dan juga perkembangan atau development. Sorry. Nah, itu adalah yang jaringan gitu. Itu yang meristem nanti kita bahas sendiri ya bab khususnya. Nah, sekarang kita bahas yang permanen dulu gitu. Oh ya, sebelum itu untuk yang sistem jaringan nanti seperti yang tadi aku udah jelasin ya, sistem jaringan itu kayak sekat atau transisi antara jaringan dengan organ gitu. Jadi sistem jaringan bisa aja mereka terdiri dari beberapa jaringan, tapi belum banyak banget gitu jaringannya. Kayak cuma 1 2 aja, nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, apa aja sih sistem jaringan di tumbuhan? Jadi sistem jaringan di tumbuhan bisa kita bagi jadi 3 jenisnya sebenarnya. Ada yang namanya epidermal, ada yang namanya ground, kemudian ada yang namanya vaskuler gitu. Nah, kalau misalkan dia itu epidermal, dia itu letaknya di kulit gitu. Jadi letaknya kayak di kulit pohon gitu ya. Ibaratnya di kita itu kayak kulit ari gitu ya atau kulit kulit dagingnya kita gitu yang ada di atas yang bisa kita sentuh atau elus. Itu adalah kulit. Nah, itu adalah epidermal. Kalau ground itu nanti adalah sel dasar. Kemudian kalau vaskuler itu yang tadi gue dijelasin lagi itu adalah untuk yang pembuluh gitu ya. Nah, untuk yang sistem organ nanti kita bahas setelah kita bahas jaringan. Sistem organ, sistem jaringan. Sorry guys. Itu kita bahas setelah jaringan ini ya. Gitu. Oke. Pertama kita bahas dulu tentang yang jaringan. Loh, ini kosong ya? Oh iya, kosong. Oke, jadi di dalam sistem jaringan ini guys, itu bisa kita bagi gitu ya menjadi 5 macam. Sebenarnya tadi aku dijelasin sebelumnya, ada sel parenkim atau jaringan parenkim, jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim, jaringan xilem, dan juga jaringan phloem gitu. Sebentar guys. Oke, sorry. Tadi ada telepon. Oke, jadi jaringannya itu ada parenkim, kolenkim, sklerenkim, xilem, dan phloem gitu. Nah, pertama kita bahas dulu untuk yang parenkim. Parenkim ini guys adalah sel yang amat sangat dasar gitu. Kenapa aku sebut amat sangat dasar? Karena si parenkim ini dia itu ibaratnya kayak pengisi gitu. Kayak misalkan ya di Wattpad atau mungkin di drama tertentu kan ada main karakter gitu kan. Misalkan main karakter itu pemeran utamanya gitu ya, main karakter. Nah, ini kan di main karakter ini nanti ada pemain background-nya kan atau pemain pengisi. Nah, Parengkim itu kayak pemain background atau pemain pengisi gitu. Mereka itu ada karena emang mereka utamanya untuk mengisi jaringan tersebut gitu. Jadi fungsinya mereka itu karena mengisi ya, nanti fungsinya itu bermacam-macam. Bisa aja mereka itu menyediakan eee, cadangan makanan, bisa juga mereka menyediakan tempat untuk fotosintesis atau tempat untuk mendapatkan udara gitu misalkan. Jadi karena mereka itu kayak pemeran belakangan gitu ya atau cuma pengisi aja, nanti tuh fungsinya mereka jadi lebih banyak gitu. Dibandingkan kayak misalkan Silem yang dia itu cuma ngangkut air, terus Kolengkim yang dia itu cuma jadi support dan lain-lain gitu. Jadi kayak Parengkim itu yang paling dasar gitu ya. Nah, apa aja sih ciri-ciri dari Parengkim? Jadi kalau ciri-ciri Parengkim utamanya adalah mereka sel hidup. Nah, nanti ini biar kalian ingat juga ya, heads up buat ingat juga. Di dalam jaringan tumbuhan, nanti mereka terdiri dari 2 macam sel. Sel hidup dan sel mati. Apa sih bedanya? Aku tulis di sini ya, sel
hidup dan mati. Nah, kalau dia itu sel hidup, ciri utamanya adalah dia itu cuma ada dinding primer. Ini sebutannya primer ya guys, 1 derajat primer gitu. Jadi kalau dia masih hidup, biasanya ya, mereka itu cuma ada dinding sel primer. Sedangkan kalau mati, dia itu baru terbentuk dinding sel sekunder. Gitu. Jadi kalau yang satunya gitu ya, kalau yang hidup itu adalah cuma 1 dinding sel atau dinding sel primer, kalau yang mati nanti itu mereka dinding selnya sekunder gitu. Nah, oh iya, kalian udah paham dinding sel primer sekunder atau mau aku jelasin lagi? Gimana guys? Mungkin dijelasin kan yang kelas 10 kayaknya belum dapat. Oh, belum Apa dapat ya? Oh, oke. Oke, jadi aku jelasin dulu tentang dinding sel primer sama dinding sel sekunder ya. Jadi guys, di dalam sel tumbuhan gitu ya, nanti itu ada 2 macam jenis dinding gitu. Bentar aku ganti warna hijau. Jadi aku gambar dulu ya. Jadi itu, berarti ini adalah dinding sel. Terus ketika tua ya. Oke, wait. Oke. Nah, jadi kita lihat yang bagian sebelah kiri dulu ya. Sebelah kiri itu kita sebut sebagai dinding sel primer. Gitu. Nah, jadi dinding sel primer itu adalah cell wall atau dinding sel yang pertama kali muncul ketika selnya itu lahir gitu. Kayak misalkan selnya itu habis melalui mitosis gitu ya, atau menghasilkan peranakan melalui mitosis misalkan. Nah, nanti peranakannya itu yang mereka langsung hasilkan gitu ya, jenis dinding selnya adalah yang primer gitu. Jadi primer itu yang pertama kali muncul ketika sel tumbuhannya itu lahir gitu ya. Nah, nanti tergantung jenis selnya mereka itu apa, bisa aja ada dinding sel sekunder, bisa aja nggak ada dinding sel sekunder gitu. Kalau misalkan mereka itu nggak ada dinding sel sekunder gitu ya, aku tulis ini misalkan, jadi nggak ada dinding sel sekunder, maka nanti selnya mereka itu kita anggap sebagai sel hidup. Utamanya ya, atau biasanya itu adalah sel hidup gitu. Itu yang untuk dinding sel sekunder. Tanpa dinding sel sekunder, sorry. Nah, gimana kalau misalkan mereka itu ada dinding sel sekunder? Jadi untuk dinding sel sekunder ini ya guys, mereka itu penebalan dari dalam sel tumbuhan gitu. Jadi kan sel tumbuhan kan dia ada nukleus gitu kan. Nah, nanti si nukleusnya ini dia itu bakal sintesis protein tertentu. Biasa itu protein yang digunakan untuk metabolisme karbohidrat gitu ya. Ya nanti karbohidratnya itu bakal tertimbun di bagian sel-selnya gitu, atau di bagian ujung selnya. Jadi berarti di sini nanti ada karbohidrat banyak gitu ya. Nah, nanti karbohidrat banyaknya ini guys, mereka itu bakal bergabung satu sama lain, membentuk yang namanya dinding sel sekunder gitu. Jadi yang warnanya kuning ini adalah dinding sel sekunder. Jadi dinding sel sekunder adalah penebalan yang dia tuh khusus gitu ya, atau unik, cuma ada di sel tumbuhan, yang nanti tuh utamanya ada di sel yang sudah dewasa atau sel yang mati gitu. Jadi kayak ada penebalannya gitu ya di dinding selnya gitu. Yang tadinya cuma 1 lapis gitu, sekarang dia 2 lapis gitu. Nah, biasanya bahan dari dinding sel utama gitu ya, atau primary dinding sel itu adalah selulosa. Sedangkan kalau dia itu di dinding sel sekunder, bahan utamanya itu ada 2. Ada namanya hemiselulosa
ada yang namanya si pektin gitu. Jadi ada pektin, ada hemiselulosa gitu ya. Itu yang untuk secondary cell wall atau dua dinding sel sekunder gitu. Gitu. Gimana yang 24? Ada yang mau ditanyain tentang dinding sel sekunder, primer dan lain-lain? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Oke. Aduh. Ingat ya guys, mereka adalah dinding sel yang mati. Gitu. Kalau punya dinding sel sekunder. Nah, mungkin tambah lagi ya. Pektin ini dia tuh target utama dalam pewarnaan jaringan gitu. Biasanya ya guys, dalam histologi, kalau misalkan kalian tertarik ke kedokteran atau mungkin ke penelitian, nanti udah ada praktek histologi. Jadi praktek histologi ya, kita ngambil jaringan dari suatu organisme, bisa tumbuhan, bisa juga lewat hewan gitu ya. Biasanya hewan itu pakai mencit. Mencit itu kalau yang belum tahu itu anak tikus ya guys, yang masih kecil itu. Nah, jadi kita ambil jaringan misalkan dari tumbuhan gitu ya, atau mungkin dari mencit. Nanti kita itu beri jaringan itu semacam pewarna gitu. Pewarnanya buatan ya, bukan alami dan nggak boleh dimakan ya guys pewarnanya. Karena itu pewarnanya biasanya itu beracun kayak misalkan mirip-mirip kayak itulah boraks. Jadi kayak nggak boleh buat makanan gitu. Jadi pewarnaannya itu sintetik dan biasanya itu digunakan untuk memberi warna gitu ya terhadap jaringan. Karena jaringan ya, kalau misalkan kita lihat di bawah mikroskop, mereka itu kayak transparan gitu loh guys. Jadi nggak terlalu kelihatan gitu ya. Makanya harus diwarnain gitu. Nah, salah satu target pewarnaan di dalam sel tumbuhan adalah pektin. Gitu. Jadi pektin ini apabila dia itu ditambah sama eosin gitu ya. Eosin itu salah satu pewarna. Dia itu nanti warnanya adalah red atau merah gitu. Jadi pektin ditambah eosin itu nanti warnanya merah gitu. Makanya nanti kalau misalkan kalian itu ketemu gambar gitu ya, terus nanti tuh gambar dinding sel kayak gini nih misalkan. Terus misalkan di sini dinding selnya. Nah, kemudian di dinding sel ini ya ada kayak warna merahnya gitu. Nah, biasanya warna merah ini dia itu menandakan pektin. Gitu. Gitu guys. Oke. Nah, itu adalah yang untuk dinding sel. Kita balik lagi tadi untuk yang ke parenkim ya. Jadi parenkim ini karena dia itu berupa sel hidup, dia nggak punya dinding sel sekunder. Cuma ada dinding sel primer gitu. Jadi mereka cuma ada dinding sel primer, flexible primary wall, dan juga dinding sel primer itu thin gitu atau tipis. Nah, gambarnya kayak apa sih dinding sel tipis sama dinding sel primer? Jadi gambarnya itu kayak gini guys. Jadi mereka itu kayak kalau kita lihat di sini ya, dinding sel kayak tipis banget gitu kan, kayak segaris aja gitu, segaris aja gitu. Dan mereka tuh kayak nggak ada penebalannya. Karena kalau kita lihat di sini ya, ini kan relatif nggak tebel ya guys, kayak tipis lah ya gitu. Makanya itu ciri khas dari parenkim. Selnya itu adalah tipis gitu. Nah, karena selnya mereka itu tipis, mereka kan jadi kayak nggak lebar banget gitu kan. Karena mereka nggak lebar banget, nanti tuh ada namanya ini. Yang aku lingkarin warna kuning ya, itu adalah intercellular space. Jadi gampangnya adalah celah antar selnya gitu ya. Kenapa bisa terbentuk celah? Karena ibaratnya ya guys, kita itu lagi di dalam sebuah lift. Tapi liftnya itu isinya orang ini kayak misalkan rajin ke gym gitu ya, kan langsing-langsing ya. Jadi walaupun liftnya itu kayak sempit gitu ya, tapi karena orangnya itu ramping, terus orangnya itu tipis, apa namanya, kayak nggak terlalu lebar gitu ya. Nanti tuh mereka kayak ada semacam jarak satu sama lainnya gitu. Karena emang dasarnya si sel parenkim ini tuh mereka tipis gitu. Karena tipis nggak ada penebalan, akhirnya nanti terbentuk jarak antar selnya mereka gitu ya. Nah, itu ciri khas utama dari si sel parenkim. Biasanya ya, aku pakai ciri khas utamanya itu adalah dinding sel primer, yang artinya mereka itu adalah tipis,
kemudian nggak ada penebalan gitu ya. Terus ciri khas lainnya tuh adalah jarak antar sel gitu. Jadi ada jarak antar sel gitu. Nah itu adalah untuk yang parenkim gitu ya. Itu ciri utamanya sih. Nah kemudian karena tadi aku udah bilang ya, parenkim itu kan kayak pemain latar belakangnya gitu ya. Gak terlalu dia tuh cuma ngisi aja gitu loh guys, cuma ngisi jaringan aja. Nah biasanya mereka itu selain ngisi jaringan, mereka itu adalah untuk yang metabolic function gitu. Jadi kebanyakan metabolisme itu terjadi di parenkim gitu. Jadi kayak misalkan pembentukan energi gitu ya di mitokondria itu melalui parenkim gitu. Jadi metabolisme kebanyakan di parenkim. Nah, kemudian si parenkim ini ya guys, mereka itu hampir mirip sama jaringan meristem. Bedanya kalau parenkim itu kayak mereka tuh udah misalkan 35% gitu ya. 35% tuh terspesialisasi. Jadi dia tuh belum sepenuhnya terspesialisasi, kayak cuma sebagian aja gitu. Bahkan mungkin seperempatnya gitu ya. Nah, karena mereka itu belum terdiferensiasi, biasanya mereka punya potensial gitu ya, atau punya potensi untuk menjadi sel meristem gitu, atau sel yang bisa tumbuh berkali-kali gitu ya. Itu adalah sel yang meristem gitu guys. Makanya dia tuh sebagai pemeran utama, pemeran cadangan atau background cuma pengisi gitu ya. Karena mereka itu emang belum terspesialisasi gitu lah. Jadi nggak terlalu spesial. Biasa aku nganggapnya kayak gitu sih. Nah itu untuk yang parenkim. Nah nanti di parenkim ini mereka itu ada berbagai macam jenisnya. Apa aja jenisnya? Sebentar. Warna apa ya? Oranye. Jadi jenisnya ini pertama itu adalah yang storage. Storage ini tuh yang paling umum. Kenapa? Karena dari jaringan yang ada di akar gitu ya, terus batang, daun itu pasti ada yang storage gitu. Tapi emang kebanyakan itu terkonsentrasi di satu organ. Kayak misalkan kentang itu dia itu parenkim paling banyak yang ada di akar. Tapi kalau di daun itu sedikit gitu. Parenkim yang storage gitu. Kalau nggak salah ya guys, storage itu bahasa Indonesia adalah parenkim penimbun. Jadi karena mereka menimbun atau menyimpan gitu ya berbagai macam hal, mereka disebut parenkim penimbun gitu. Nah jadi seperti yang tadi aku bilang ini cukup umum gitu ya, atau nggak terlalu spesial di satu organ aja gitu. Nah ciri umum dari si storage itu adalah kalau misalkan kita lihat di bawah mikroskop ya, mereka itu adalah granula gitu. Jadi kayak ada bintik-bintiknya gitu. Ini adalah bergranula gitu ya, bintik-bintiknya. Nah, bintik-bintiknya ini itu menandakan yang namanya adalah karbo gitu, karbohidrat. Jadi kayak misalkan amilum gitu ya, atau mungkin karbohidrat lainnya. Mereka itu biasanya itu ditimbun di parenkim gitu, atau di parenkim penimbun gitu. Maka di sini ya kita lengkapi dulu. Jadi yang panah pertama ini itu adalah intercellular space. Terus yang bintik-bintik ini itu adalah granula. Kemudian yang satu sel ini itu kita sebut sebagai parenkim penimbun. Gitu. Nah itu adalah yang parenkim penimbun ya. Oh ya, karena mereka itu menimbun banyak materi gitu ya, khususnya karbohidrat, nanti plastidanya mereka itu bukan banyak kloroplasnya, bukan gitu. Tapi yang mereka banyak itu adalah leukoplas, gitu. Atau yang selain pigmen gitu ya. Jadi selain pigmen, plastida selain pigmen itu nanti konsentrasinya banyak di sel parenkim penimbun, gitu. Terus umumnya itu banyak terdapat di akar,
sama batang gitu. Contoh yang akar itu adalah kentang ya guys. Jadi kalau kita makan kentang, sebenarnya yang kita makan adalah jaringan parenkim gitu. Karena parenkim di situ tuh menimbun karbohidrat gitu. Nah itu untuk yang parenkim penimbun. Selanjutnya dia namanya parenkim fotosintetik. Atau ini adalah parenkim yang bisa melakukan fotosintesis. Gitu. Jadi parenkim fotosintetik gitu ya, itu kita sebut sebagai klorenkim. Klorenkim gitu. Jadi klorofil parenkim gitu atau klorenkim. Remix gitu ya. Nah, jadi parenkim yang fotosintetik sebenarnya mereka itu ada perkembangannya. Biasanya kalau misalkan parenkim gitu ya, mereka itu belum ke-expose sama cahaya, mereka itu belum jadi klorenkim gitu. Jadi pas mereka itu belum ke-expose sama cahaya, mereka itu belum jadi klorenkim. Tapi misalkan parenkimnya itu tuh ada di daun gitu. Dan di daun ini kan dia kena cahaya terus kan. Biasa pas mereka kena cahaya, barulah mereka terdiferensiasi gitu ya atau berubah ke klorenkim gitu atau yang parenkim fotosintetik gitu. Makanya terjadi ketika parenkim banyak terekspos cahaya gitu. Misalkan di daun gitu. Nah, kemudian karena mereka itu fotosintetik gitu ya, fotosintetik, maka mereka itu mengandung banyak klorofil gitu atau yang plastida berpigmen gitu ya guys. Mengandung banyak klorofil. Nah, letaknya di mana? Letaknya itu bisa di daun, bisa juga di batang hijau. Contoh kayak misalkan di tanaman herba gitu. Tanaman herba itu walaupun dia nggak punya daun yang lebat gitu ya atau daun yang banyak, batangnya mereka itu udah hijau gitu dan itu udah cukup untuk nge-support kehidupannya si herbaceous ini gitu. Nah, contoh dari klorenkim ini tuh apa sih? Contohnya adalah mesofil. Jadi mesofil ini adalah daging daun guys. Sebenarnya daging daun ya, itu bisa kita ibaratkan kayak gini. Aku ganti hijau aja deh. Jadi kalau misalkan dia itu sel tumbuhan nanti gampangnya kayak gini. Terus di bawah ini ada kayak gini. Terus bawah ini ada yang kayak gini. Gitu ya. Nah ini aku nggak kasih titik ke semuanya ya, tapi kalian tahu aja yang aku gambar ini semuanya adalah sel gitu. Jadi sel paling atas, aku nggak bisa gambar lurus. Sel paling atas ini adalah epidermis. Ini di daun ya guys, ingat ini di daun. Jadi dia tuh semacam kulit gitu ya, kulitnya daun. Kemudian di bawah kulitnya daun itu nanti ada yang namanya palisade. Terus di bawahnya palisade nanti ada yang namanya bunga karang. Gitu. Nah, keduanya ini palisade sama bunga karang, mereka itu masuk ke dalam klorenkim atau parenkim yang bisa berfotosintesis. Gitu. Jadi palisade sama bunga karang, selain dia masuk ke dalam klorenkim, mereka itu disebut juga mesofil atau daging daun, mesofil daun gitu ya. Atau daging daun gitu. Nah, ini gambaran dari si plastida, apa namanya? Palisade sama bunga karang. Agak lupa tadi. Jadi kalau kita lihat di sini jaringannya ya, yang bagian ini nih, taruh aja. Bagian atas ini dia itu adalah epidermis, gitu. Terus kalau kita lihat di sini, ini misalkan aku gambar gitu ya. Ini kan kayak bentuk sel itu kan kayak kotak-kotak gitu kan. Nah biasa sel yang kotak-kotak ini itu masuk ke dalam palisade, gitu, atau palisade parenkim. Nah kalau yang jaringan spons atau jaringan bunga karang gitu ya, mereka itu kayak
amburadul. Nah, karena bentuknya mereka itu amburadul, mereka itu kayak nggak tertata gitu. Akhirnya nggak ada jarak, akhirnya ada jarak antara mereka karena mereka nggak ketata gitu. Jadi kayak jarak kayak gini gitu ya. Nah, itu adalah untuk mesofil daun gitu. Keduanya adalah contoh dari chlorenkim gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya Aquiferous parenchyma gitu. Aquiferous parenchyma. Jadi untuk Aquiferous parenchyma itu kita lihat kata-katanya dari aqui gitu ya. Aqui atau aquif. Jadi kalau aqui ini masuk ke dalam sebenarnya kata-katanya ya. Kata-kata itu sama aja aqua atau air gitu. Jadi Aquifers parenchyma itu adalah parenchyma yang berfungsinya untuk menampung air gitu ya. Itu Aquifers parenchyma, menampung air yang banyak. Nah, di mana mereka menampungnya? Menampungnya adalah di vakuola gitu. Jadi di vakuola ini karena mereka besar gitu ya, akhirnya mereka bisa menampung air di parenchyma mereka gitu. Terus vakuola juga besar ya. Nah, untuk dinding sel sendiri, parenchyma ini dia masih tipis gitu ya dinding selnya. Sehingga nanti terdapat intercellular space gitu. Jadi kayak di sini intercellular space, di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Jadi karena dinding sel yang mereka itu primer, gak ada penebalan, akhirnya terdapat jarak antar mereka gitu. Atau dinding sel yang mereka tipis gitu ya, cuma ada yang primer aja gitu. Nah, Aquiferous parenchyma ini biasanya mereka terdapat di xerophyte. Xerophyte itu apa? Xerophyte itu adalah tanaman yang hidup di padang pasir atau di gurun gitu ya. Jadi di padang pasir ini kan mereka panas gitu kan. Nah, karena panas biasanya mereka harus menjaga air gitu biar nggak dehidrasi. Caranya itu adalah banyakin si Aquiferous parenchyma gitu atau parenchyma yang fungsinya menjaga atau menyimpan air gitu ya. Nah, itu adalah yang Aquiferous parenchyma gitu. Banyak di xerophyte gitu ya. Terus gimana sih caranya agar si parenchyma ini tuh efisien gitu ya dalam menyimpan air dan menyerap air. Jadi di dalam parenchyma Aquiferous ini ada yang namanya mucilage. Mucilage. Jadi mucilage itu adalah molekul kimia gitu ya. Molekul kimia yang ini titik-titik merah. Molekul kimia nanti fungsinya itu ada dua utamanya gitu. Pertama dia adalah membantu reabsorpsi air. Terus yang kedua itu menjaga air biar nggak keluar gitu ya, atau biar nggak kabur gitu, biar nggak keluar gitu ya. Nah, itu fungsinya mucilage. Makanya karena si Aquiferous parenchyma ini punya mucilage, mereka bisa kayak lebih baik menyerap air gitu atau reabsorpsi air, sama dia itu menjaga air biar nggak keluar dari selnya gitu. Nah, itu adalah yang mucilage gitu guys. Nah, itu yang untuk Aquiferous parenchyma gitu ya. Kebanyakan ya kalau misalkan kita lihat di bawah mikroskop, mereka itu kebanyakan warnanya biru gitu. Itu yang untuk Aquiferous. Nah, selanjutnya itu adalah Aerenchyma. Apa itu Aerenchyma? Jadi Aerenchyma ini adalah tipe parenchyma yang fungsinya itu adalah untuk pernafasan. Loh, emang yang namanya tumbuhan itu bernafas ya? Tentu saja guys bernafas. Walaupun ya di daun itu fotosintesis tinggi yang nanti bisa menghasilkan oksigen. Oksigen itu nanti kebanyakan dilepas keluar gitu. Jadi ke luar sel, bukan ke orangnya itu sendiri misalkan, atau ke organisme itu sendiri gitu. Nah, karena hal ini, akar itu dia itu nggak bisa dapat udara yang dari daun gitu. Karena daun melepasnya ke lingkungan, bukan ke akar. Nah, akibatnya di akar ini biasanya mereka itu harus mencari gasnya sendiri gitu. Salah satu adaptasi yang mereka lakukan adalah Aerenchyma gitu, atau parenchyma yang digunakan untuk
membantu respirasi. Membantu pernafasan atau respirasi gitu ya. Nah, kemudian gimana sih, cara mereka membantunya? Jadi namanya aerenkim itu, mereka bakal punya rongga khusus gitu ya, yang nanti itu, rongganya tidak berisi gitu. Nanti isinya mereka itu adalah gas-gas gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, struktur parenkimnya gitu ya, mereka itu bakal, ngebentuk semacam rongga kosong gitu. Kayak rongga kayak gini, terus rongga kayak gini. Fungsi rongga ini itu nanti adalah menampung oksigen. Atau mungkin, menampung, benda atau hal-hal yang lain gitu ya. Nah, kemudian dari si, rongganya ini nanti tuh, banyak terdapat gases yang penting gitu. Bisa dari luar ataupun dari dalam. Kalau misalkan dari luar mungkin oksigen gitu ya. Kalau dari, ya kalau dari luar oksigen, kalau dari dalam biasanya tuh berupa metana. Gitu. Jadi metana itu kan gas berbahaya ya dari dalam. Akhirnya, daripada dia disimpan di dalam sel, mereka dikeluarin gitu. Nah, dikeluarinnya itu nanti ngelewatin si air renkim gitu. Jadi karena air renkim ini tuh dia emang punya rongga, akhirnya dia bisa menyimpan, banyak udara gitu ya. Nah, kemudian, air renkim ini itu biasanya banyak muncul di, tanaman yang stres gitu. Stres di sini ya guys, biasa kalau di biologi, kalau di kehidupan sehari kan stres tuh kayak orang sakit jiwa gitu kan. Sebenarnya stres itu dia cakupannya luas di biologi. Stres itu mengarah kepada kondisi yang bisa, mencekam gitu atau membahayakan kehidupan suatu organisme. Misalkan tenggelam atau mungkin, kena paparan cahaya matahari terlalu banyak atau terlalu tinggi gitu, akhirnya suhunya meningkat. Atau mungkin, apa namanya, daerah yang terlalu kering gitu, itu masuk ke dalam stres gitu. Jadi suatu keadaan yang bisa memicu kematian gitu ya, itu stres. Jadi kalau di tanaman ini, biasanya mereka, ada stres berupa tenggelam atau airnya itu banyak. Nah, ketika, tanahnya itu tenggelam gitu ya guys, kayak akarnya itu, ketimbun air, mereka itu bakal susah ngambil oksigen dari luar, ibarat kayak kita tenggelam gitu loh. Kita tenggelam kan kayak susah ngambil oksigen kan, gak bisa nafas. Nah, tanaman juga gitu, khususnya di akar. Akar itu nanti dia nggak bisa ngambil oksigen dari tanah sekitarnya, karena oksigen itu udah, tanah itu udah, terpenuhi gitu atau udah tenggelam sama air, akhirnya susah diambil. Makanya mereka itu menciptakan, air renkim gitu di akarnya dalam jumlah yang banyak, gitu. Karena dengan adanya air renkim, mereka itu bisa, apa namanya, lebih gampang menjaga gitu ya, atau mengambil oksigen, gitu. Makanya di sini tuh paling banyak adaptasinya di, tanaman yang tenggelam gitu ya, gitu. Nah, nama lain dari tanaman yang tenggelam ini adalah hidrofit atau tanaman yang suka hidup di, perairan, gitu. Mungkin kalau dari struktur air renkim gitu ya, nanti ada beberapanya. Pertama itu ada si sel parenkim sendiri. Jadi sel parenkim itu yang ini guys. Aku highlight ya. Sel parenkim itu yang kayak gini. Nah, sel parenkim itu yang kayak gini. Sedangkan kalau kita lihat di sini ada kayak garis ini kan. Terus garis ini, garis ini. Garis ini tuh namanya adalah cell to cell contact gitu. Atau ketika dinding sel dari satu air renkim bertemu dengan dinding sel air renkim lain gitu. Jadi kayak kontak langsung gitu ya. Nah, itu adalah untuk yang, air renkim gitu. Jadi ada sel parenkimnya, kemudian ada rongganya, kemudian ada penghubung antar sel air renkim gitu. Ini cuma gambar yang lain aja gitu ya dari sel air renkim. Nah, kemudian, bagaimana si jaringan air renkim gitu ya terbentuk. Nah, jadi di dalam pembentukan air renkim ini terdapat 2 macam pembentukan, lisogeni dan sizogeni. Kita bahas. Tipe pembelahan untuk, pembentukan air renkim itu kita bisa bagi menjadi 2, sizogeni dan lisogeni. Sizogeni itu, bahasa Inggrisnya agak susah disebutin di bahasa Indonesia gitu ya, kan ini kayak schizogenic gitu ya, schizogenic. Jadi, aku nggak tahu tulisan bahasa Indonesia yang formal gimana, akhirnya aku cuma tulis gimana mereka bisa disebutkan, schizogenic gitu ya. Nah, biar lebih gampang, kita pelajari dulu untuk yang lisogeni.
Lisogeni itu adalah pembentukan aerenkim. Oh ya, sebelum itu ya, tujuan pembentukan aerenkim itu apa sih? Tujuannya adalah membentuk bolongan atau rongga gitu. Jadi ibaratnya kayak kita mau buat suatu jalan gitu ya, atau mau bolongin suatu benda gitu. Biasanya untuk pembolongannya ini, misalkan kita mau bolongin kertas deh ya, misalkan. Kalau kita mau bolongin kertas kan, of course harus ada kertas yang dipotong kan, atau kertasnya itu harus ditusuk gitu. Sehingga mereka jadi lebar terus jadi bolong kan. Nah itu sama kayak di lisogeni. Jadi di lisogeni itu aerenkimnya terjadi karena parenkim banyak yang dimatikan gitu atau dilisiskan. Jadi parenkim gitu ya, pas mereka itu udah tumbuh gitu, normal cell growth misalkan pas mereka udah tumbuh, nanti itu si sel-selnya itu bakal dimatikan gitu atau dilisiskan. Dipecahin gitu, kayak balon dipecahin gitu. Akhirnya karena selnya itu dipecahin, bentuklah suatu rongga gitu ya. Sehingga terbentuklah si aerenkim melalui lysogenik aerenkima gitu. Jadi sel-sel aerenkimnya, rongganya ya, itu terbentuk melalui kematian sel atau lisis gitu. Gimana kalau misalkan schizogeni? Nah, kalau schizogeni itu dia tidak menimbulkan pertumpahan darah, gak menimbulkan kematian sel gitu. Nah, kenapa nggak menimbulkan kematian sel? Karena kita lihat di sini ya. Karena di schizogeni sendiri, nanti tuh selnya sendiri gitu yang bakal misahin diri satu sama lain gitu. Ibaratnya ya, misalkan aku punya sel kayak gini. Misalkan mereka itu belum tumbuh secara dewasa gitu. Ketika mereka tumbuh dewasa, nanti misalkan terjadi schizogeni gitu. Schizogeni ini nanti selnya itu bakal mendekin dirinya mereka sendiri gitu. Jadi selnya itu kayak dipendekin dirinya sendiri gitu ya. Nah, ketika mereka pendek, terbentuklah suatu celah gitu. Celahnya ini nih, yang ini itu baru kita sebut sebagai rongga gitu. Jadi kalau schizogeni itu karena adanya separasi sel gitu atau sel yang berpisah satu sama lain gitu. Jadi nggak ada kematian sel di sini ya guys. Jadi selnya nggak ada yang dibunuh gitu. Kalau lisogeni ada yang dibunuh. Kalau schizogeni itu emang kayak dari perkembangannya dia aja gitu atau dari si apa namanya pemendekan selnya gitu. Akhirnya menciptakan semacam rongga. Nah itu adalah yang schizogenic aerenkima atau aerenkim yang schizogeni gitu. Ini gambar yang lain. Nah, gimana kalau misalkan di satu soal ya, terus kita itu mau nentuin nih, ini mana sih yang lisogeni, mana yang schizogeni. Biasanya kalau yang lisogeni, mereka itu nggak teratur gitu. Atau ujung-ujungnya mereka itu nggak halus. Kayak misalkan dia yang bagian sini. Ini kan kayak ada sisaan gini kan. Sini juga ada kayak sisaan kayak tonjolan gitu. Nah, sisaan ini itu yang menjadi ciri khas utama dari lisogeni gitu. Karena mereka kan ibaratnya kayak balon dipecahin. Balon dipecahin kan kayak nggak itu kan, nggak halus gitu pas dipecahinnya. Nggak halus gimana ya? Ibaratnya kayak kita mau mencahin suatu sel, biasanya selnya itu nanti pecahnya kayak gini guys bentukannya. Misalkan nih sel gitu ya, pas mereka pecah nanti bentukannya kayak gini. Jadi kayak balon pecah gitu, kayak nggak polos gitu pas pecahnya, bagian yang pecah itu nggak polos. Nah, karena mereka itu nggak polos, nanti biasanya polanya mereka itu nggak polos juga gitu atau nggak halus. Biasanya itu adalah yang lisogeni. Tapi kalau misalkan mereka itu halus gitu ya, yang kayak gini, halus gini, itu baru ke apa namanya schizogeni gitu. Ini gambar lainnya dari lisogeni sama schizogeni ya. Kalau lisogeni kita lihat di sini, kalau schizogeni ya, schizogeni kita lihat di sini kan ini kayak teratur gitu kan, bentukannya gitu. Dan biasa itu mereka masih ini loh, apa namanya, masih kelihatan bunder-bunder gitu selnya. Tapi kalau misalkan dia itu lisogeni, mereka tuh kelihatannya malah kayak garis gitu. Jadi kayak garis-garis kayak gini. Itu biasanya adalah yang lisogeni. Tapi untuk yang schizogeni, mereka tuh masih kayak bunderan sel gitu. Jadi kayak selnya itu masih bunder-bunder gitu ya. Tapi kalau yang lisogeni itu udah kayak beneran pecah dan bentuknya itu kayak garis gitu. Kayak gini. Nah, itu ada yang lisogeni gitu, guys. Aku tulis aja ya. Ini adalah yang schizogeni. Ini yang lisogeni. Gitu.
Ini diagram lainnya atau gambar lainnya gitu ya dari Shizugeni sama Risugeni. Jadi kalau kita lihat di sini, Risugeni itu selalu membentuk semacam garis. Garis gitu ya. Misalkan kalau si Shizugeni, mereka itu jarang membentuk garis gitu. Biasanya bentukannya tuh masih kelihatan kayak sel. Kayak misalkan contoh di sini masih kelihatan kayak sel kan? Bunderannya. Tapi kalau Lisogeni itu udah kayak garisan gitu sih. Itu perbedaan utama antara Lisogeni sama Shizugeni gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Dari aku nggak ada. Nggak ada ya? Oke, dari 24 maybe ada yang mau ditanya? Dari aku juga nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Dari aku nggak ada, Mas. Oke. Kalau nggak ada, aku akhiri sampai sini. Oh iya, aku udah nemu cara buat ngerekam. Jadi nanti rekamannya aku upload ke YouTube-nya aku ya. Kalau nggak ke G Drive gitu. Nanti aku lihat di upload-nya lebih gampang kemana. Nanti aku share ke kalian. Oke? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku akhiri sampai sini. Makasih teman-teman udah mau ngeluangin waktu buat belajar bareng ya. Semoga pelajaran hari ini berkah buat kita semua. Maaf kalau misalkan ada salah kata atau mungkin jelasinnya kecepatan atau mungkin kurang jelas gitu ya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.